Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman untuk kelas 11? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Oke, Bapak ingin memberikan pembelajaran Quran hadis, yaitu yang berjudul pada hari ini, hidup menjadi lebih mudah dengan ilmu pengetahuan. Baik, sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, udah siap belajar? Mudah-mudahan siap semuanya ya. Oke, kita masuk pembelajarannya, yaitu sekarang kita masuk kepada peta konsep ya. Menuntut ilmu dan menyampaikan kepada sesama. Oke, di sini ada peta konsepnya. Yang pertama itu ada kita bagaimana memahami surat At-Taubah ayat 122 dan Al-Mujadalah ayat 11. Habis itu kita memahami hadis tentang ilmu dan bagaimana kita menyampaikannya. Terus yang kedua, perilaku untuk menuntut ilmu kepada sesama. Oke, apa ya? Kita lanjut. Ini ada ayat Al-Quran surat At-Taubah. Mari kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafatan walau nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Shadaqallahul adzim. Artinya kita baca bareng-bareng, oke? Nah, di sini artinya ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi? Karena di situ untuk memperdalam pengetahuan agama. Jadi di situ pada saat itu nggak semuanya zaman Rasul itu semuanya perang, pasti ada yang memperdalam ilmu, oke? Jadi nanti ada yang ibaratnya tim memperdalam ilmu. Setelah itu kita kayak sharing lah bahasa sekarangnya, sharing yang habis perang kita sharing ilmu tentang hukum Islam atau tentang apa gitu. Di sini ada kosakatanya ya, mufradat ya. Terus ada penjelasan dari surat ayatnya. Nah, ini yang seperti tadi Bapak bilang. Sehingga di sini tuh ada beberapa waktu pada zaman perang itu nggak cuma perang semuanya. Jadi ada yang harus mempelajari agama, memperdalam agama dan mengerti hukum agama ya. Dan itu wajib diketahui oleh setiap mukmin. Oke, yang kedua ada ayat Al-Mujadalah. Kita baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilman darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdiri kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Oke, ini mufradatnya. Penjelasan ayatnya yaitu, jadi di ayat surat ini dalam etika di suatu majelis itu perlu ada kelapangan tempat duduk. Misalnya ada tamu yang datang, dia nggak dapat tempat duduk, kita harus mencari tempat duduk ataupun kita harus tahu diri. Jangan pernah memikirkan diri sendiri. Jadi hati itu ikut berperan ya, ada rasa nggak enak, ada saudara kita mukmin kok nggak bisa duduk gitu loh. Makanya kita harus peka, ibaratnya bahasa sekarang ya. Oke. Nah, di sini ada hadisnya ya. Kita baca bareng-bareng hadisnya. Wallahu fi auni abdi makanal abdu fi auni akhi. Nah, di sini artinya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong sesama saudaranya. Jadi kita harus saling menolong gitu. Manusia diberi akal, diberi ilmu, diberi pemahaman
dalam bersosial kita harus peka, kita harus saling menolong gitu. Jadi dikasih pikiran, kasih ilmu, kita harus peka gitu loh. Nah, di sini ada penjelasan manfaat beriman dan berilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dijelaskan, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Nah, artinya di sini ada orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Orang yang diangkat derajat oleh Allah yang bagaimana? Yang sudah berilmu, gak cuman berilmu tapi dia beriman dan orang itu memahami pengetahuan. Oke, kita lanjut hadis ya. Di sini ada hadisnya. Kita baca bareng-bareng. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada hadis yang menjelaskan bahwa wajib menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Perlu kita ketahui, menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi. Setiap manusia itu perlu yang namanya ilmu. Nah, dari dia pahamnya ilmu pengetahuan, dia bakal tahu apa yang dilakukannya. Dan nggak cuman ilmu itu nggak dipikirin gimana ya, nggak dipikirin semata-mata kita harus nyari ilmu sekedarnya aja sekolah, enggak. Kita setiap hidup itu harus nyari ilmu, pengalaman, dan saling berbagi. Itu yang paling penting. Terus kita lanjut. Nah, di sini ada hukumnya. Hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu. Nah, di sini hukumnya itu fardu. Bagaimana hukum orang yang sudah mempelajari? Maka hukumnya menjadi sunnah bagi lainnya. Nah, maka dari itu setiap orang itu perlu ada rasa menyadari untuk mencari ilmu. Jadi semua itu harus peka. Pentingnya ilmu untuk saat ini ya, dan masa akan datang. Nggak cuma tua, muda, semuanya itu harus penting lah terhadap ilmu. Jadi dengan ilmu kita harus apa yang kita lakukan gitu, berpikir dulu gitu. Berpikir, dari situ kita bakal memahami begini gitu. Adapun ilmu lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Nah, di sini dijelaskan pada saat itu kita butuh ilmunya enggak. Nah, di sini dijelaskan mau butuh ataupun enggak butuh, kita tetap belajar gitu loh. Karena ini fardu kifayah. Sayang banget kalau enggak belajar kan. Kita nggak tahu apa yang kita hadapi ke depannya. Nanti teman-teman kan masih kelas 11 nih. Dari sekarang harus belajar yang rajin, harus belajar yang benar-benar berpikir bagaimana untuk masa depan yang lebih baik lagi gitu. Oke? Kita lanjut. Nah, ini hadis yang terakhir ya. Di sini artinya yaitu sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat Al-Qur'an. Nah, di sini hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan di sini hadis saja menjelaskan ya, Rasulullah itu memberitahu bahwa mencari ilmu. Nah, setelah itu sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat. Pertama, berdakwah dengan menyampaikan ayat Al-Qur'an meskipun satu ayat. Kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Nah, yang ketiga ini pemalsuan hadis itu mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan dengan ganjaran neraka. Nah, jadi sini disebutkan bahwa kita harus saling berbagi ilmu gitu loh, menyampaikan ilmu walaupun satu ayat. Kita boleh memberitahu tentang kisah-kisah Bani Israel yang selama itu tidak melanggar prinsip akidah Islam. Nah, yang ketiga di sini jelaskan tidak boleh untuk berbohong masalah hadis ya, karena ganjaran itu neraka. Terus selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu kewajiban manusia untuk mempelajari dan memperdalam ilmu. Merupakan hal yang sangat wajib, bukan berarti ilmu harus dimiliki sendiri. Perlu adanya mengamalkan ilmu tersebut agar kita bermanfaat juga dalam memberikan ilmu kepada orang lain. Juga dalam suatu majelis perlu adanya etika dan beradab untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Nah, di sini jelaskan pentingnya nyari ilmu, penting mencari ilmu dan wajib. Nah, untuk dalam berkumpul bersosialisasi, kita kalau sudah paham, kita harus mengerti yang namanya etika dan adab untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Baik, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Baik, sebelum Bapak akhiri pelajaran Quran hadis hari ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada teman-teman untuk nomor absen 1 sampai
10 itu kelompok 1, dan nomor absen 11 sampai 20 itu kelompok 2, nomor absen 21 sampai 35 itu kelompok 3. Jadi Bapak memberikan tugas per kelompok untuk mendiskusikan setiap hadis yang tadi Bapak jelaskan untuk dijelaskan kembali pada pertemuan berikutnya. Berikut dengan hafalan mufrodat atau kosakata dari ayat Quran yang tadi sudah Bapak berikan di PowerPoint. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari Bapak. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa